Baik, di sini saya akan presentasikan hasil presentasi saya, yaitu dengan judul pengembangan pembelajaran berbantuan komputer, di mana diampu oleh dosen pengampu Pak Irfandi SPD MSI. Baik, di sini saya akan presentasikan dengan mata kuliah pembelajaran berbantuan komputer, di mana nama saya Dia Stefania dengan NIM 193321014, di mana saya dari kelas Fisika di A 2019. Baik, adapun topik bahasan yang saya bahas yaitu pertama, analisis situasi, 2, ruang lingkup permasalahan, 3, idealitas penggunaan, di mana ini dalam penggunaan model pembelajaran berbantuan komputer pada saat ini. Baik, saya akan membahas tentang materi pertama, analisis situasi, di mana seiring dengan kemajuan yang luar biasa di bidang ilmu pengetahuan teknologi, lebih khusus di bidang perangkat lunak akhir-akhir ini, maka baik secara langsung maupun tidak langsung dunia pendidikan Indonesia menuai dampaknya, di mana di sini ada dampak positif dari kemajuan ini, antara lain mulai dari tersedianya tool yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan media pembelajaran berbasis komputer di sekolah. Tapi penggunaan media pembelajaran berbasis komputer di Indonesia dapat dibilang masih menjadi barang aneh, ataupun masih dibilang itu masih belum dikenal oleh masyarakat. Apalagi di sekolah itu belum bisa digunakan oleh guru, karena setiap siswa itu belum tentu memiliki komputer ataupun Android. Dimana menurut sumber dari Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2003, pada saat ini jumlah sekolah menengah umum termasuk madrasah aliyah di Yogyakarta ada 187 sekolah, dan jumlah sekolah lanjutan tingkat pertama berjumlah 412 buah, dengan jumlah kelas berjumlah 3067 kelas. Di mana dari jumlah ini sekolah SMU atau SLTP yang terdistribusi di daerah perdesaan ada sekitar 70%. Kenyataan ini dapat dibayangkan masih berapa banyak sekolah-sekolah yang belum tersentuh oleh teknologi pembelajaran yang berbasis komputer ini. Oleh sebab itu, melalui kegiatan pelatihan yang dilakukan, setidaknya akan dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada guru fisika terkhususnya untuk dapat membuat media pembelajaran yang atraktif dan interaktif kepada siswa, sehingga minat siswa terhadap pelajaran fisika dapat ditingkatkan. Dan di sini ada menurut Hennig dan kawan-kawan pada tahun 1996 mengemukakan sejumlah kelebihan yang ada pada media komputer ini. Aplikasi komputer sebagai alat bantu proses pembelajaran memberikan beberapa keuntungan, di mana aplikasi komputer ini sebagai alat bantu proses pembelajaran memberikan beberapa keuntungan. Di sini maksudnya itu komputer memungkinkan siswa bisa belajar sesuai dengan kemampuan dan kecepatannya dalam memahami pengetahuan dan informasi yang ditayangkan, di mana penggunaan komputer dalam proses pembelajaran membuat siswa dapat melakukan kontrol terhadap aktivitas belajarnya. Dan berkaitan dengan perkembangan media pembelajaran berbasis komputer ini, maka peran komputer sebagai alat bantu pembelajaran menjadi sangat penting, apalagi pada masa pandemi ini. Maka tuntutan untuk selalu mengikuti perkembangan perangkat lunak sebagai media pembelajaran dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan merupakan harga mati bagi setiap siswa yang bergerak di dunia pendidikan. Di lain pihak, komputer sebagai salah satu
produktif harus mampu dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi para pendidik, terutama guru, karena di tangan gurulah transfer nilai dan pendidikan di level sekolah sedang berjalan. Dimana berdasarkan uraian yang tadi di atas, maka perlu diadakan pelatihan pembuatan media pembelajaran berbasis komputer dengan menggunakan perangkat lunak atau Makromedia Flash MX kepada guru-guru fisika di lingkungan daerah istimewa Jakarta. Hal ini mengingatkan potensi dan fasilitas yang tersedia, di mana laboratorium fisika, komputasi, fakultas matematika, dan ilmu pengetahuan alam Universitas Negeri Yogyakarta. Dan di mana juga laboratorium ini tidak sekolah memilikinya juga. Selanjutnya, selain itu juga berdasarkan observasi awal di SMA Katolik Santo Henrique Surabaya, kebanyakan siswa mengalami kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran fisika di kelas, di mana selain itu beberapa hal yang membuat siswa tidak tuntas pada mata pelajaran fisika adalah siswa kurang termotivasi dalam belajar. Siswa menganggap bahwa pelajaran fisika merupakan pelajaran yang sulit. Siswa sering juga berbicara dengan teman ataupun melakukan hal-hal yang berhubungan dengan fisika yang dijelaskan oleh guru, di mana siswa itu menangkap bahwa pembelajaran fisika itu yang tersampaikan kepada mereka itu dalam bentuk abstrak. Dan kedua yaitu ruang lingkup permasalahan. Di mana seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi komputer, guru sangat dituntut untuk meningkatkan profesionalisasinya itu sebagai peletak dasar pendidik bagi generasi muda di negeri ini. Guru sekolah menengah layak untuk mendapatkan perhatian dalam hal membimbing berbagai kompetensi yang meningkatkan keprofesionalannya dalam dunia pendidikan yang tinggi. Di mana bagi guru sekolah menengah, hal tersebut merupakan sebuah kendala yang mungkin cukup meresahkan dikarenakan selama ini pelatihan komputer yang tidak ada dilakukan untuk menyentuh guru sekolah menengah. Di mana kendala yang dihadapi dalam penerapan pembelajaran berbantuan komputer yaitu keterbatasan sarana prasarana penunjang pembelajaran dan keterbatasan kemampuan sumber daya manusia sebagai pengajar. Tetapi hal ini juga bisa kita lihat pada kenyataannya yang menjadi masalah serius bagi terciptanya keseimbangan pendidikan antara sekolah yang berada di perkotaan dengan yang ada di pelosok. Tetapi secara umum, pemanfaatan komputer sebagai media pembelajaran yang strategis sangat kurang baik di sekolah-sekolah yang ada di perkotaan maupun di pelosok. Di mana juga keterbatasan pengetahuan di bidang perangkat lunak tersebut semakin dirasakan oleh guru-guru di daerah yang relatif jauh dari sentuhan perkembangan, di mana tadi tidak adanya pelatihan yang dilakukan kepada guru. Selain itu, tawaran program pelatihan dari perguruan tinggi tidak sesuai dengan kebutuhan mereka untuk diterapkan di sekolah menengah karena program pelatihan tersebut lebih fokus pada software baru dan rumit yang tidak dapat diterapkan di sekolah menengah. Di mana dalam penggunaan media pembelajaran seperti komputer dan video interaktif, bentuk-bentuk interaktif yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, program komputer berbentuk permainan atau games pasti memuat soal atau permasalahan yang harus dipecahkan atau drill and practice. Latihan untuk memperkuat pemahaman siswa terhadap materi pelajaran, di mana ini bisa membuat siswa lebih aktif.
Pembahasan yang terakhir yaitu yang ketiga, idealita penggunaan. Adapun pokok pembahasannya di sini yaitu media pembelajaran yang dilakukan waktu pada masa pandemi ini ada Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Google Classroom, WhatsApp, Telegram, dan lain-lainnya. Yang kedua itu, dalam menerapkan pembelajaran daring, guru akan dihadapkan dengan berbagai situasi di mana kenyataan di lapangan menjawab bahwa penerapan pembelajaran daring ini memiliki banyak kendala, diantaranya berupa jaringan yang bermasalah ataupun pemadaman listrik, di mana kendala lain yang paling utama dalam menghambat proses pembelajaran daring adalah bagi orang tua atau siswa yang kehidupan ekonomi serba pas-pasan atau ekonominya menengah ke bawah. Dan ketiga itu, permasalahan yang muncul bukan hanya terdapat pada media pembelajaran, akan tetapi ketersediaan jaringan dan kuota yang membutuhkan biaya. Di mana dengan penggunaan kuota untuk pembelajaran daring ini membutuhkan biaya yang cukup tinggi, baik itu dari baik untuk guru maupun untuk peserta didik untuk guna memfasilitasi pembelajaran daring ini, di mana jaringan internet di beberapa daerah tidak terjangkau oleh sinyal internet juga, sedangkan kebutuhan kuota yang dibeli untuk internet semakin bertambah bahkan bagi kalangan masyarakat tertentu dengan penghasilan yang rendah meningkatkan kebutuhan kuota untuk pembelajaran daring ini jelas terasa dampaknya, apalagi kalau dalam keluarga tersebut mempunyai 2 atau 3 anak yang bersekolah. Tentu akan semakin banyak kebutuhan, tidak hanya kuota tetapi perangkat atau handphone Android. Meskipun dalam hal ini pemerintah juga memiliki ambil tugas untuk memberikan kuota kepada siswa, dan di mana guru akan melakukan membuat video pembelajaran untuk siswa lihat, untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya jaringan yang bermasalah tadi, di mana melalui video pembelajaran siswa juga akan merasa belajar secara langsung bersama guru. Hal tersebut juga dapat memudahkan siswa apabila mereka menggunakan ponsel bersama orang tua. Hal yang paling penting adalah melalui video pembelajaran siswa bebas untuk memutar ulang video tersebut apabila mereka mengalami kesulitan pada materi tertentu. Baik, di sini ada pun kelebihan dari daring ini tadi, yaitu 1. Pembelajaran dapat diakses dengan mudah oleh siswa di rumah. Di mana di sini dalam pelaksanaannya cukup dengan menggunakan smartphone atau perangkat teknologi lain seperti laptop yang terhubung dengan internet, kita sudah bisa mengakses materi yang ingin dipelajari. Yang kedua itu, kita bisa menggunakan biaya yang lebih terjangkau. Kita ingin menambah ilmu pengetahuan tanpa kendala keuangan. Dengan bermodalkan paket data internet, kita sudah dapat mengakses berbagai materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru, dan kita tanpa khawatir ketinggalan pembelajaran apabila tidak hadir. Yang ketiga, memiliki waktu belajar sangat fleksibel, di mana biasanya kebanyakan siswa yang ingin belajar lagi tidak memiliki waktu yang cukup, mungkin karena waktu yang digunakan oleh siswa dapat digunakan untuk bekerja membantu orang tua di rumah. Dalam pendidikan, dengan menggunakan model pembelajaran daring ini, maka untuk mencapai pendidikan bagi siswa tersebut, waktu yang digunakan oleh siswa untuk belajar dapat dilakukan kapan saja tanpa terikat dengan jam belajar. Dan yang keempat, pembelajaran model daring dapat memberikan keluasan yang luas. Dengan menerapkan pembelajaran model daring ini, tentunya siswa akan menemukan banyak hal yang semula belum diketahui. Hal ini disebabkan beberapa materi pembelajaran yang tidak tersedia dalam buku yang sering digunakan dalam metode belajar mengajar konvensional. Baik, selanjutnya itu adalah kelemahan dari daring tadi, yaitu tentunya
siswa berada di daerah yang tidak mendapatkan jangkauan internet yang stabil, maka siswa akan sulit untuk mengakses layanan materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Hal ini tentunya masih banyak terjadi bagi siswa dalam menerima materi pembelajaran yang dilakukan dengan mode daring. Dengan alasan yang dilontarkan oleh siswa adalah masih belum terjangkau akses internet. Selain itu, harga pemakaian data internet juga masih dirasa cukup mahal untuk beberapa kalangan pelajar. Dan yang kedua, kurangnya interaksi siswa dengan guru, di mana dalam pembelajaran model daring ini kebanyakan hanya bersifat satu arah. Hal tersebut menyebabkan interaksi pengajar dan siswa menjadi berkurang, sehingga akan sulit bagi siswa untuk mendapatkan penjelasan lebih luas mengenai materi yang sukar dipahami. Yang ketiga itu kurangnya pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran, di mana materi pelajaran yang diajarkan dalam pembelajaran model daring ini hanya dapat direspon oleh siswa berdasarkan tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Hal itu tergantung kepada kemampuan siswa dalam menerima mata pelajaran yang disampaikan oleh guru. Beberapa orang siswa juga mungkin dapat menangkap materi pelajaran yang disampaikan dengan lebih cepat hanya dengan membaca. Namun ada juga yang siswa yang membutuhkan waktu lebih lama sampai benar-benar paham. Bahkan ada juga siswa yang membutuhkan penjelasan dari orang lain agar dapat memahami materi yang dipelajari. Dan yang keempat itu kurangnya pengawasan terhadap siswa dalam belajar, di mana kurangnya pengawasan terhadap siswa dalam melakukan pembelajaran model daring ini dapat membuat siswa kadang-kadang kehilangan konsentrasi dalam belajar. Dengan adanya kemudahan dalam mengakses internet, membuat siswa cenderung menunda-nunda waktu untuk belajar. Hal semacam ini perlu kesadaran diri bagi siswa agar proses pembelajaran dengan mode daring menjadi lebih terarah dan mencapai tujuan yang diharapkan. Baik, sekian hasil dari penjelasan saya dari pembelajaran yang setelah saya buat tadi, yaitu dengan judul pengembangan pembelajaran berbantuan komputer.